Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Idam Pujirianto. Saya dari kelompok 4. Untuk hari ini saya ingin membahas mengenai merencanakan tebal pada pekerasan kaku yang menggunakan metode ASHATE 1993. Apa sih metode ASHATE 1993? Ini saya akan jelasin ya. Metode ASHATE 1993 itu ialah panduan dan spesifikasi yang diterbitkan oleh Asosiasi Departemen Transformasi Amerika Serikat yang pada tahun 1993 sebagai sistem transformasi termasuk desain, konstruksi, dan operasional infrastruktur transformasi seperti jalan, jembatan, dan sistem transformasi publik. Oh iya, metode ini juga sering loh yang digunakan oleh Departemen Transformasi Negara, serta juga oleh perusahaan-perusahaan lain kayak perusahaan konsultan dan insinyur transportasi. Sebagai panduan untuk memastikan bahwa proyek transformasi memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang diakui oleh industri. Dan juga metode ini juga sering mencakup panduan untuk berbagai aspek sistem transformasi, termasuk desain dan konstruksi jalan, jembatan, dan transformasi publik, serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur transformasi. Ini juga ada hal yang paling penting pada metode ASHATE tahun 1993. Ialah metode ini adalah alat yang paling penting bagi insinyur transformasi dan profesional lainnya. Karena itu dia sebagai untuk memastikan bahwa sistem transportasi aman dan handal yang paling efisien. Itu yang saya pahami sih dari metode ini yang saya pelajari ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, ini kita mulai pada bab 1 yang masuk pendahuluannya. Oke. Ini untuk latar belakangnya ya. Kesadaran akan pentingnya fungsi jalan raya dalam kehidupan manusia telah mendorong banyak penelitian tentang desain lapis pekerasan jalan raya untuk mencari teknologi yang memungkinkan manusia dapat merencanakan pekerasan jalan raya secara lebih efektif dan efisien. Jadi itu lebih efektif dan efisien. Dalam perencanaan lapisan pekerasan jalan juga sangat perlu diperhatikan ya. Ini kok kehapus ya. Jadi dia juga sangat perlu diperhatikan karena bukan dilihat dari karakteristik material dari suatu konstruksi saja loh, ataupun juga karakteristik lalu lintas saja yang perlu ditinjau, melainkan dia juga banyak faktor lainnya. Seperti yang pengaruh paling terbesar ya terhadap perencanaan lapis pekerasan jalan yang tepat lebih efisien. Faktor-faktor seperti kayak ekonomi, kondisi lingkungan, sifat tanah dasar, fungsi jalan, dan faktor lainnya yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena bukan cuma mempengaruhi kekuatan saja yang dari konstruksi, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap durability atau keawetan dari konstruksi pekerasan tersebut gitu. Jadi dari perencanaan lapisan pekerasan jalan subjalan yang sangat diperhatikan itu yaitu durability dan keawetan ya, yang harus diperhatikan juga ya. Karena bisa mendapatkan faktor-faktor yang lainnya yang sangat penting, itu dia ya. Oke, ini kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Oke, ini untuk rumusan masalahnya ya. Saya mencari bagaimana sih cara menghitung perkerasan kaku dengan metode ASHATE 1993, dan tujuannya juga ya, saya cari juga nanti. Oke. Dan apa sih manfaat yang saya teliti ini dalam makalah ini? Oke. Jadi tujuan saya ini dalam makalah ini supaya
kalian tuh bisa mengetahui gitu cara menghitung tebal persen kaku dengan metode AS1 1993 gitu loh. Tujuan saya tuh itu sih tujuannya, supaya kalian tuh bisa mengetahui tebal persen kaku yang menggunakan metode AS1 1993 gitu. Oke, ini kita bab 2 ya. Bab 2 itu nanti dilanjut oleh Mas Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya dari teman saya Idam. Saya akan masuk ke bab 2, yaitu ke bagian landasan teori mengenai apa itu perkerasan jalan. Perkerasan jalan. Menurut Zuckerman, perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang letaknya di antara lapisan tanah dan roda kendaraan yang berguna untuk memberikan pelayanan kepada sarana transportasi. Perkerasan jalan berfungsi untuk memikul beban lalu lintas secara aman dan nyaman, serta mencegah terjadinya kerusakan sebelum umur rencananya. Perkerasan jalan dibuat berlapis-lapis agar perkerasan mempunyai nilai daya dukung dan keawetan yang memadai serta nilai ekonomis. Selain itu, tujuan dari lapisan perkerasan jalan ialah untuk mendistribusikan beban dari kendaraan yang melintas ke lapisan di bawahnya untuk memberikan permukaan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Jadi, beban yang diterima oleh lapisan perkerasan jalan itu melibatkan diantaranya berat kendaraan, kecepatan, dan frekuensi lalu lintas. Perkerasan kaku sendiri merupakan perkerasan dengan semen, Portland semen sebagai bahan pengikat. Plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas bagian besar dipikul oleh plat beton. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas yang cukup padat dan memiliki distribusi beban besar seperti pada jalan-jalan lintas antar provinsi, jembatan layang, jalan tol, maupun pada persimpangan bersinyal. Keunggulan dari perkerasan kaku sendiri dibanding dengan perkerasan lentur adalah bagaimana distribusi beban disalurkan ke subgrade. Perkerasan kaku karena mempunyai kekakuan yang stiffness akan mendistribusikan beban pada daerah yang relatif luas pada subgrade. Selain itu, ada lagi keunggulan perkerasan kaku, diantaranya lebih kuat, awet, sehingga umur lebih panjang. 2. Biaya pemeliharaan lebih rendah karena pemeliharaan yang minim. 3. Distribusi beban yang lebih luas. 4. Dampak terhadap lingkungan yang lebih rendah. Menurut Tan Riajeng, jenis-jenis perkerasan kaku terdiri dari perkerasan beton semen dan perkerasan komposit. Perkerasan beton semen yaitu perkerasan kaku dengan semen sebagai lapis aus. Sedangkan perkerasan komposit, perkerasan kaku dengan plat beton semen sebagai lapis pondasi dan aspal beton sebagai lapis. Susunan lapisan perkerasan kaku yaitu paling atas plat beton, lapisan tengah, lapisan pondasi, lapisan bawah, lapisan tanah. Tanah merupakan kumpulan butiran agregat mineral alami yang bisa dipisahkan oleh suatu cara mekanik bila agregat tersebut diaduk dalam air atau kumpulan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas yang terletak di atas batuan dasar. Selain itu, kelompok kami juga mencantumkan pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Suyono Susrodarsono, tanah didefinisikan sebagai partikel-partikel mineral yang tersemen maupun yang lepas sebagai hasil pelapukan dari batuan, di mana rongga pori antar partikel terisi oleh udara dan air.
Menurut Hari Kristadi Hardianto, tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas yang terletak di atas batuan dasar. Lanjutkan ke bab 3, yaitu perhitungan tebal perkerasan kaku metode Pascal 1993. Yang pertama itu kita akan menghitung traffic design. Jadi di traffic design itu akan ada data-data lalu lintas, faktor pertumbuhan lalu lintas, faktor distribusi arah, faktor distribusi lajurnya, umur rencananya, dan lalu lintas rencananya. SL itu apa sih? SL itu equivalent single axle load. Jadi ini tuh untuk menyeragamkan beban lalu lintas kendaraan terhadap satu lintasan substandar. Kemudian menentukan nilai reliability. Jadi reliability itu tingkat keandalan atau keyakinan dalam merancang perkerasan jalan untuk mencapai umur pelayanan yang tepat. Jadi nilai reliability ini didapat dari data berikut sesuai rencana kita juga. Setelah itu akan setelah dapat nilai reliability, kita juga nanti akan mendapatkan nilai standar normal deviate. Tabel selanjutnya ya. Jadi ada tabel korelasi antara reliability dengan standar normal deviation. Ada berikut, data berikut. Nah, standar normal deviate berdasarkan nilai reliability yaitu berkisar 0 hingga minus 3,750. Standar deviation untuk rigid pavement atau perkerasan kaku itu 0,30 sampai 0,5. Kemudian menentukan service ability. Untuk mendapatkan nilai service ability, diperlukan data terminal service ability dan initial service ability, di mana kedua nilai tersebut dapat dari ASTO halaman 10-11 yang menyatakan bahwa desain major checklist terminal service ability index atau PT adalah 2,5, sedangkan untuk nilai initial service ability atau P0 pada flexible pavement nilainya adalah 4,2. Jadi rumusnya itu P0 atau initial service ability dikurang PT atau terminal service ability. PSI ini juga PSI itu nilai ini tuh berdasarkan pengamatan kondisi konduksi jalannya, jadi selama umur pelayanan. Juga nilai PSI ini bervariasi dari nilai 0 sampai 5, jadi tergantung pengamatan kondisi jalan tersebut. Nilai ini yang bervariasi ini seperti dikutip oleh Sudirman 1999. Kemudian selanjutnya itu menentukan nilai CBR-nya dan modulus reaksi tanda dasar. Jadi nilai CBR ini itu sebagai dasar perencanaan perkerasan jalannya. Jadi semakin besar nilai CBR-nya, maka kondisi tanahnya itu baik. Kebalikannya, jika kita dapat nilai CBR itu rendah atau di bawah standar, maka nanti perkerasan jalannya itu akan cepat rusak. Kemudian nilai modulus elastisitas beton yaitu EC sama dengan 57.000. FC pangkat 0,5, di mana EC itu modulus elastisitas beton dan FC sama dengan kotakan betonnya. Kemudian koefisien drainase. Koefisien drainase ini digunakan untuk modifikasi tebal beton rancangan dengan memperhatikan kondisi drainasenya. Hardiatmo menyarankan untuk penentuan presentasi struktur pemanasan dalam setahun terkena air sampai ketika jenuh dinyatakan dalam persenjataan. Presentasi hari efektif hujan dalam setahun yang melalui pemanasan sama dengan jumlah rata-rata hari hujan per tahun per 365 dikali jumlah jam hujan rata-rata per hari per 24 dikali WL atau faktor air hujan dikali 100. Kemudian koefisien penyaluran bebannya.
Jadi ASTO 1993 itu menyarankan untuk perkerasan kaku bersambungan tanpa dilengkapi alat transfer beban pada sambungan, maka direkomendasikan nilai transfer beban sebesar 3,8 sampai 4. Jadi nilai koefisien transfer beban ini atau J digunakan sebagai parameter desain dan dapat dilihat dari tabel. Nah, ini tabel koefisien transfer beban. Plat beton dan semen portlandnya bagaimana? Kemudian kita akan melakukan perencanaan pengulangannya. Jadi perencanaan dari perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, jadi AS itu luas penampang tulangan bajanya, Fs itu kuat tarik izin tulangan, biasanya 0,6 kali tegangan lelehnya. G itu gravitasi meter per detik per sekon, H-nya itu tebal plat betonnya, L itu jarak antara sambungan yang tidak diikat atau tepi bebas pelat, dengan M berat persatuan volume pelat, dan F koefisien gesek antar pelat dan fondasi pelat. Ini tabel nilai friction factor. Nah, yang terakhir itu akan dilakukan segmen pelat betonnya. Ukuran segmen pelat sangat dipengaruhi oleh banyak hal seperti tebal pelat, lebar join, ukuran sambungan panjang, dan ukuran sambungan lintang. Jadi asas 1993 menyarankan penentuan ukuran segmen pelat beton sebagai berikut. Yang pertama, panjang pelat sama dengan 2 kali tebal pelatnya, dan perbandingan antara lebar dan panjang pelat tidak lebih dari 1,25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 yang mana tadi sudah disampaikan di awal, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat, landasan teori, hingga perhitungan. Di sini saya masuki bab 4, yaitu kesimpulan. Dari jurnal yang kami review dapat kami simpulkan bahwa perhitungan analisis lalu lintas dibagi menjadi langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah analisis pertumbuhan lalu lintas, menentukan faktor pertumbuhan, menentukan faktor distribusi arah, menentukan faktor distribusi lajur, menentukan angka ekuivalen sumber kendaraan, dan juga dalam perhitungan tebal kerasan kaku metode ASTO 1993 meliputi traffic design, menentukan area reliability, menentukan serviceability, menentukan nilai CBR, nilai modulus elastisitas beton, koefisien drainase, koefisien penyaluran beton, terus penentuan tebal plat, perencanaan tulangan, penentuan dimensi T-bar, dimensi dowel, dan juga penentuan segmen plat beton. Dari review yang kami dapatkan, kami juga dapat memberikan saran, masukan, seperti itu dalam melakukan perhitungan perkerasan kaku dengan metode ASTO. Juga perlu diperhatikan bahwa terdapat nilai-nilai tertentu yang harus dipilih dalam keadaan tertentu. Tidak dapat dianggap bahwa hitungan dan nilai input akan sama dalam setiap perhitungan perkerasan kaku metode ASTO 1993. Sebagai acuan dan pegangan, tentu kami akan memilih jurnal yang sudah valid. Sebagai acuan di sini kami punya daftar pustaka dari Direktorat Jenderal Bina Marga 1992, standar altimetrik untuk jalan perkotaan, Badan Penerbit Pekerjaan Umum,
lantas ada pula di Hartono, MA dan Latifah EE 2020, Indonesia Perkuatan Kaku metode ASTO 1993, dan juga Silitonga, RM Amin M, dan Elvina 2020 perayaan tebal perkerasan kaku dengan metode ASTO 1993 dan proses. Selanjutnya saya dan tim kelompok 4 mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing kami, dosen pengampu mata kuliah perancangan perkerasan jalan, Ibu Yosi. Terima kasih sudah banyak memberikan masukan, banyak hal terkait tentang perkerasan jalan. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak lain yang memang kami bisa berkoordinasi, berkomunikasi untuk menjadikan yang lebih baik di sini. Selanjutnya, mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat, memberikan kami semua ilmu dan berkarya untuk tetap lebih maju dan berkembang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.